Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di pembahasan soal UAS ya untuk pengantar ekonometrika. Jadi kali ini akan membahas dua soal, di mana dua soal ini itu soal tahun 2017-2018. Cuma yang satu itu gasal dan yang satu lagi itu genap. Ya, jadi semester ganjil dan semester genap. Ya, seperti yang diketahui bahwa ekonometrika ini kan dibuka di semester ganjil dan di semester genap. Semester ganjil biasanya untuk ilmu ekonomi. Semester genap biasanya untuk manajemen dan lain-lain gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Dan ini itu soal dari Basie Kanopi ya. Terus dosennya Pak Rianto dan Ibu Kartika dan juga Pak Fit Adrisen. Ini di tahun 2017 dan 2018. Oke, nomor satu nih. Bayangkan dalam suatu situasi ya. Ini siapa tahu butuh ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi bayangkan dalam suatu situasi Anda menggunakan suatu software yang hanya bisa melakukan estimasi OLS namun tidak memiliki feature untuk melakukan pengujian pelanggaran asumsi seperti autokorelasi dan heteroskedasticity seperti sintaks, stat dalam stata atau residual test dalam if-use. Dan Anda melakukan regresi dengan spesifikasi seperti berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1x1i plus beta 2x2i plus error. Ya, jadi ini data kira-kira cross section gitu ya. Software yang Anda gunakan menghasilkan beberapa statistik hasil regresi seperti adjusted R-square, nilai estimasi parameter, standar error parameter, T-statistik, dan tingkat signifikansi setiap parameter atau alpha atau p-value ya. Selain itu, software tersebut masih bisa melakukan generate variabel baru. Nih, ini kuncinya ada. Kita bisa generate variabel baru. Dengan kondisi software tersebut, Anda diminta untuk melakukan pengujian apakah hasil regresi Anda memiliki permasalahan autokorelasi dan heteroskedasticity dengan melakukan regresi tambahan. Nah, jadi yang pertama, menuliskan spesifikasi regresi tambahan untuk menguji autokorelasi. Apa yang menjadi variabel dependent dan apa yang menjadi variabel independent dalam spesifikasi tersebut. Jelaskan parameter mana yang Anda gunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi. Tuliskan H0 dan HA, jangan lupa. Nah, ini abaikan saja ya, ini satu-satu. Ini abaikan saja, ini saya edit. Abaikan saja. Oke, yang pertama kan autokorelasi ya. Nah, autokorelasi itu apa? Autokorelasi itu adalah adanya hubungan error terhadap error yang lain ya. Ada videonya di video autokorelasi. Jadi permasalahan autokorelasi itu juga membuat TNF statistik itu tidak valid ya. Jadi tes statistik itu tidak valid, sama seperti masalah hetero. Sehingga dia memerlukan pengujian ya. Yang pertama itu kita harus uji apakah model kita ini memiliki masalah autokorelasi atau tidak. Lalu apabila ada masalah, maka kita lakukan treatment atau kita lakukan perbaikan remedial gitu ya, remedies the model. Tapi di sini dibilang kita nggak bisa tes langsung nih pakai aplikasi. Ya, jadi kita pakai manual. Dengan catatan bisa generate variabel baru. Ya udah, kita bisa pakai Bruce Godfrey ya, BG ya, Bruce apa sih Bruce Godfrey, jangan
Bruce apa nih dibacanya, nggak enak juga ya. Pokoknya BG test ya, test of autocorrelation dengan spesifikasi error T sama dengan error lag tahun sebelumnya ya. Bukan error lag tahun sebelumnya ya, error lag sebelumnya, terus 2 sebelumnya, dan seterusnya sampai error T minus P plus V. Nah, ini untuk data time series. Oke. Untuk data dari cross section pun demikian. Jadi dia kan UI. Nah, berarti maksudnya T-nya ini ganti aja dengan I gitu ya. Jadi maksudnya individual, apakah individual satu dipengaruhi oleh individual lain? Data individual satu dipengaruhi oleh individual lain. Atau data daerah satu apakah dipengaruhi oleh daerah lain? Ya, jadi apakah residual satu ini dipengaruhi oleh residual lain? Nah, pertanyaannya kenapa kita pakai residual? Di dalam residual itu terhadap informasi dari setiap dari model gitu ya, dari model yang ada. Jadi dan juga memang relevan untuk autokorelasi. Autokorelasi itu kan menguji apakah ada pengaruh error terhadap error yang lain nih. Apakah error lain mempengaruhi? Oke. Apakah error lag tahun sebelumnya mempengaruhi, 2 tahun sebelumnya mempengaruhi? Apakah error dari orang lain itu mempengaruhi error yang lain? Seperti itu. Jadi kita lakukan generate aja. Generate. Yang pertama apa? Predict resid, ya kan? Kita predict residual, dapetin error. Predict A, resid. Itu kalau pakai stata. Habis itu ya kita generate lag variable ya, yang sudah ada contohnya di video autokorelasi ya, silakan ditonton aja. Dan itu sangat mudah sekali. Jadi kita mendapatkan spesifikasi seperti ini. Ya, misalnya ada pertanyaan. Lalu butuh berapa error lag yang ada di spesifikasi kita? Nah, itu tergantung dengan keyakinan kita. Nah, jadi ada tes ya, selain dari Bruce Godfrey itu pakai Watson atau Durbin-Watson. Durbin-Watson di statistik dia itu hanya menggunakan korelasi ini aja nih. Jadi dia regresikan error dengan raw error lag tahun sebelumnya. Jadi hanya sampai sini saja. Tapi kalau Bruce Godfrey itu high order, dia memberikan regresi untuk error tahun sebelum-sebelumnya. Nah, ini lebih baik gitu ya. Tapi bisa juga pakai yang tadi Durbin-Watson. Tapi intinya kita harus tahu bagaimana cara melakukan menyusun spesifikasinya. Inilah spesifikasinya. Di mana error itu sebagai dependent variable ya, residual T, dan independent ya sebagai dependent variable itu error T, residual T, dan sebagai independent variable itu error lag-nya. Oke. Nah, karena ini itu cross section jadi T-nya ganti I aja. Oke. Lanjut. H0 dan HA-nya gimana? Untuk BG test, H0 dan HA-nya ya seperti F test atau seperti joint test, di mana keseluruhan dari koefisien itu bernilai 0 untuk H0 dan HA-nya at least one of row different from 0 atau there is serial correlation. Kalau misalnya koefisien dari spesifikasi ini tuh bernilai 0, maka tidak ada pengaruhnya secara statistik error satu terhadap error yang lain. Jadi no serial correlation. Tapi apabila dia signifikan, reject H0, maka terbukti dari serial correlation. A terjawab ya. Lanjut B. Yang B itu bedanya tadi kan yang A itu autokorelasi. Nah, yang B ini hetero. Nah, bagaimana caranya? Nah, di B itu biasa disebut dengan Bruce-Pagan test ya. Biasa kita gunakan ya, Estat head test ya, Bruce-Pagan. Tapi karena tidak bisa Estat, maka kita manual. Yang pertama kita lakukan predict residual, terus generate residual kuadrat ya. Generate residual kuadrat.
Terus dia udah regresikan dia dengan independent variable yang kita miliki di model ini. X1i, X2i. Oke. Jadi kita lakukan tadi ya, generate predict receipt ya, predict residual, terus generate residual kuadrat S residual kuadrat ya, kalau di stata itu harusnya sudah terbayang ya. Terus habis itu udah regresikan dia dengan variabel yang ada di model sebelumnya. Dengan H0 itu koefisiennya dari ataupun F-test, joint test dari setiap koefisien itu bernilai 0 atau error variance is homoskedastic karena tidak terpengaruh oleh variabel lain. Jadi error variance ini tidak terpengaruh oleh variabel lain. Tapi kalau dia reject H0 maka atau not all parameter equal to 0, maka ada pengaruh dari variabel independen terhadap variance dari error. Maka error variance itu disebut heteroskedastic. Nah, jadi dari sini juga itu sudah bisa ketahuan nih kira-kira hetero kita itu akibat variabel apa gitu ya. Nah, kalau misalnya yang signifikan misalnya X2i. Nah, berarti ya udah kita lakukan pengujian korelasi antara varians dengan X2i aja gitu ya. Nah, soal nomor 2. Nah, jadi balik lagi yang tadi yang sebelumnya. Ketika kita tahu misalnya varians dari error itu dipengaruhi oleh salah satu independent variable yang sudah diketahui. Nah, maka kita bisa analisis lebih lanjut untuk remedial model yang di soal 2 pun ditanyakan. Jadi setelah Anda melakukan regresi dengan spesifikasi tadi ya. Terus kita menemukan nih ada masalah heteroskedasticity. Dan kita juga tahu bahwa fungsi variance itu sebagai berikut. Di mana variance error sama dengan variance hetero ya. Variance hetero sama dengan variance homoskedastik dikali X2i. Jadi hubungannya dia hetero karena ada hubungan dengan X2i. Contoh yang tadi gitu ya. Lalu bagaimana kita lakukan treatment ya, remedial measure, yaitu kita dengan menggunakan WLS atau weighted least square. Dengan weighted, jadi kita harus timbang dia dengan apa nih? Nah caranya kita lakukan seperti biasa ya, matematis, dimana variance dari error itu kan seperti ini. Nah, standar errornya itu adalah akar kuadrat dari keseluruhan elemen ini. Jadi di sini variance, di sini error kuadrat, di sini di sini variance, maka di sini standar deviasi dari error. Tapi karena ini standar deviasinya masih hetero karena ada i-nya. Tapi di sini karena ini kuadrat diakarin jadi hilang kuadratnya. X2i diakarin ya tinggal akar X2i. Kita lakukan pindah ruas ya, standar deviasi dikali akar X2i. Karena ini sebagai pengali di sini kita pindah ke kiri menjadi pembagi. Jadi untuk mendapatkan standar error yang homoskedastik kita perlu membaginya dengan akar X2i. Nah, oleh sebab itu kita harus treatment si error ini. Kalau dia kita bagi dengan akar X2i, maka seluruh elemen itu harus dibagi juga dengan X2i. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke. Nah, oleh sebab itu kita harus weighted dia dengan akar X2i. Sehingga error dibagi akar X2 ini sudah bersifat homoskedastik. Jadi sudah terbukti. Seperti ini pembuktiannya, ya. Nah, jadi setelah kita weighted, ya, kita generate variabel-variabel baru, lalu itulah model yang sudah benar, ya, sudah paling baik, sudah terbebas dari masalah hetero. Sesimpel itu, ya. Atau ya kalau pakai stata ya dia bisa pakai kenapa nih? Kalau pakai stata ya dia langsung bisa pakai robust ya. Standar error statistik. Lanjut. Udah ya.
Kita lanjut nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu jadi untuk materi ujian itu biasanya permasalahan dalam model ya, dimana ada multicollinearity, ada apa lagi, autokorelasi ya, jadi multicollinearity, heteroskedastis, autokorelasi, specification error. Jadi antara itu pasti akan keluar. Terus ditambah juga dengan DID ya, metode DID. Mungkin juga ditambah dengan auxiliary regression ya, bisa MWD test ataupun auxiliary regression, di mana menguji restricted atau unrestricted model. Oke, nah itu semua ada videonya di YouTube ya, di YouTube gua ada. Jadi bisa dilihat ya. Jadi itu aja. Jadi materinya kira-kira demikian ya. Dummy variable yang diwakili dengan soal DID pasti ya, difference indifference. Terus auxiliary model, restricted or unrestricted model, beserta MWD test. Jadi antara itu ya. Terus antara keempat permasalahan mungkin akan dipilih 3 ya, atau 2, atau nggak tahu ya. Pokoknya intinya materinya itu. Dimana itu semua ya materi setelah UAS, setelah UTS ya. Jadi ya gue sarankan untuk menguasai ya, karena kedepannya pasti akan terpakai ketika kita membuat paper atau penelitian, itu sangat terpakai ya. Dan inilah teknik yang sangat dibutuhkan ya untuk kedepannya gitu. Dan banyak juga orang yang nggak bisa gitu loh, padahal udah tingkat tinggi tapi masih nggak bisa ya, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting semoga teman-teman yang ada di asistensi di kelas ini itu lebih baik dari gua, itu intinya ya. Nah, jadi di soal nomor 3 ini kita lihat dulu nih, udah berapa lama, bentar ya, 17 menit baru. Salah seorang mahasiswa ya sedang mempelajari dampak penggunaan e-money ketika bertransaksi di gerbang tol terhadap panjang antrian kendaraan di gerbang tol pada jam sibuk. Kebijakan tersebut diberlakukan secara bertahap mulai pada tanggal 30 September 2017. Dia menduga bahwa wajib transaksi menggunakan e-money dapat mengurangi panjang antrian kendaraan di gerbang tol pada jam sibuk. Nah, tabel berikut adalah data panjang antrian kendaraan di 35 gerbang tol pada jam sibuk yang digunakan untuk menguji dugaan tersebut. Nah, ini datanya nih. Jadi ada berapa gerbang tol? Ada 35 gerbang tol yang dia ambil sampel ya. Terus dia udah menerapkan wajib atau tidak menggunakan e-money, di mana 1 itu sudah wajib, 0 itu belum. Terus panjang antrian, kita punya data panjang antrian, di mana ini akan menjadi dependent variable ya. Dan juga panjang antrian kendaraan pada Oktober 2017. Jadi punya data berapa? Punya data tadi kan 35 ya. 35 tapi kita punya 2 dependent variable sebelum dan sesudah yang yang diambil. Oke. Nah, jadi tugas kita itu adalah menganalisis apakah kewajiban e-money itu signifikan mempengaruhi pengurangan antrian di gerbang tol. Nah, ya udah kita pakai metode DID, di mana berarti kita berarti kita punya 35 kali 2 punya 70N. Ya kan? Kita punya 70N gak sih? Dimana datanya itu dipisahkan ada 2 tipe. Yang pertama, dia wajib atau enggak ya. Jadi ada 35 gerbang tol, dia wajib atau enggak.
Tapi yang kedua itu sesudah atau sebelum. Nah, jadi ini bisa misalnya ini dia diwajibkan, tapi ini sebelum. Nah, tapi ini sesudah. Berarti kan itu data yang berbeda. Jadi mungkin ada 70 data. Oke. Nah, lanjut ya. Terus dapatlah inilah spesifikasinya. Nah, biasanya mungkin ditanya spesifikasinya ya, tapi ini udah dikasih. Dan pertanyaannya adalah apabila beta 1 kurang dari 0. Mana beta 1? Nggak ada beta 1. Oh, ini ada nih. Beta 1 kurang dari 0. Jelaskan pengertian koefisien beta 1 tersebut. Nah, yang pertama kita harus tahu arti dari variabel money. Money itu 1 untuk gerbang tol yang per 30 Oktober itu sudah menerapkan kewajiban e-money, atau yang 0 itu untuk yang belum. Nah, jadi kalau beta 1 itu kurang dari 0, maka itu merupakan perbedaan antara yang sudah menerapkan kebijakan e-money atau yang belum. Oke. Tapi itu pada tanggal 30 Oktober. Jadi belum ada efek waktu. Ingat ya, bahwa kebijakan untuk terlihat apakah dia berhasil atau tidak itu butuh waktu. Oke, yaitu adalah T-nya ini, butuh waktu. Tapi di variabel ini itu adalah initial condition yang dicek. Jadi ketika 30 Oktober itu ada 2 grup. Nah, ini tuh berkaitan dengan grup. Ada control and treatment group. Treatment itu adalah grup yang mewajibkan penggunaan e-money. Kontrol itu adalah grup yang tidak mewajibkan untuk e-money. Dan beta 1 itu merupakan perbedaan initial value, di mana value yang dimaksud di sini adalah jumlah antrian antara control group dan treatment group. Di mana control group itu adalah gerbang tol yang belum menerapkan transaksi e-money, dan treatment group adalah yang sudah. Nah, karena dia kurang dari 0, maka panjang antrian di gerbang tol yang per 30 Oktober telah menerapkan kebijakan wajib transaksi dengan e-money lebih rendah sebanyak beta 1 ketimbang antrian di gerbang tol per 30 Oktober yang belum mewajibkan e-money. Jadi belum ada dampak kebijakan, belum terlihat dampak kebijakan. Ini baru initial value antara control and treatment group. Yang B ya, jelaskan pengertian koefisien beta 2. Nah, tentu kita lihat variabelnya gitu ya dari koefisien beta 2, yaitu adalah T. T itu stand for dummy variable, di mana bernilai 1 untuk pengamatan panjang antrian di gerbang tol pada tanggal 30 Oktober 2017 dan bernilai 0 untuk pengamatan di gerbang tol pada 1 Januari 2017. Nah, jadi ini merupakan perbedaan jumlah antrian pada saat pada saat 30 Oktober 2017 dan 1 Januari 2017. Pertanyaannya apakah dia sudah, ya, pertanyaannya apabila jumlah antrian ini benar-benar berbeda dan menurun di 1 Januari 2017 ketimbang 30 Oktober 2017, apakah itu menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini itu adalah yang terlihat adalah dampak waktu. Tapi penurunan dari antrian overtime itu bisa saja bukan karena kewajiban e-money, tapi karena variabel lain. Jadi di sini belum menunjukkan bahwa kebijakan itu berhasil atau tidak. Oke. Dan koefisien beta 2 merupakan perbedaan antara antrian di gerbang tol
30 Oktober 2017, dan 1 Januari 2017. Itulah pengertian koefisien beta 2. Jelaskan maksud digunakannya variabel interaksi. Ini yang C ya, yang C. Money dikali T. Jika beta 3 kurang dari 0, jelaskan pengertiannya. Nah, variabel interaksi ini ditujukan untuk menguji apakah intervensi ataupun kebijakan dari suatu proses ini itu berhasil atau tidak. Karena dia punya dampak kebijakan, yaitu karena dia punya variabel kebijakannya yaitu money, dan overtime yaitu T. Jadi interaksi itu merupakan menunjukkan apakah kebijakan itu berhasil atau tidak. Jadi maksud digunakannya variabel interaksi adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya intervensi dari suatu kebijakan. Dalam hal ini mewajibkan e-money. Overtime. Jika beta 3 kurang dari 0, maka kebijakan atau intervensi mewajibkan penggunaan e-money pada gerbang tol itu secara statistik signifikan berhasil menurunkan panjang antrian. Itu maksudnya. Dan yang D, berdasarkan hasil dugaan model pertama, model 1 ya, yang diberikan pada tabel di bawah, apakah dapat dibuktikan bahwa transaksi di gerbang tol menggunakan e-money signifikan mengurangi panjang antrian kendaraan di gerbang tol? Apakah kebijakannya berhasil? Langsung saja dilihat di variabel interaksi. Dilihat dari T-nya, dia itu -5, jadi lebih rendah dari -2. Jadi dia signifikan. P-value-nya jelas kurang dari alfa, dia itu signifikan. 0 itu di luar dari confidence interval, berarti signifikan. Jadi seluruh elemen-elemen tes itu menunjukkan bahwa kebijakan ini signifikan menurunkan antrian. Jadi pada variabel interaksi money dan waktu, money underscore T, dengan dengan indikator-indikator yang tadi sudah dijelaskan ya, baik di tes, p-value, dan confidence interval, transaksi gerbang tol menggunakan e-money signifikan mengurangi panjang antrian. Oke, jadi gitu aja. Nah, ini sudah berapa? 27, lanjut. Soal 4. Seorang peneliti sedang mempertimbangkan dua model. Jadi ada dua model, di mana model pertama itu len Y sama dengan beta 0 plus beta 1 len X plus A1 len P1 plus A2 len P2 plus A3 len P3. Model B itu len Y sama dengan tetan, ini apa sih, delta atau apa. Pokoknya modelnya seperti ini ya, dimana perbedaannya terletak di antara di sini itu len, tapi kalau di sini itu variabelnya linear, kuadrat, kubik. Oke, jadi ada dua variabel dengan dependent variabel yang sama, tapi independent variabel dengan fungsi yang berbeda. Ada yang len, logaritmik, ada juga yang linear, ada juga yang kuadratik atau kubik. Kelihatannya mungkin sulit, tapi ini sangat mudah sekali. Pertanyaannya, jika Anda menggunakan discrimination approach untuk memilih spesifikasi model terbaik, hasil dugaan spesifikasi model mana yang Anda gunakan untuk analisis? Jelaskan jawaban Anda. Nah, apa itu discrimination approach? Discrimination approach itu adalah pendekatan untuk memilih model dengan menggunakan tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA itu ada apa aja? Ada
R square, ada adjusted R square, ada root MSE. Jadi dia hanya menilai berdasarkan adjusted R square. Kalau di sini kan hanya terdapat adjusted R square. Tentunya karena dependent variable dia sama, jadi kita bisa menggunakan atau kita bisa pakai adjusted R square. Nah, maka kita lihat mana yang paling tinggi adjusted R square-nya. Model A atau model B. Model A itu 0,9932, model B 0,9812. Jadi jawabannya adalah model A. Selain adjusted R square, discrimination approach itu bisa juga menggunakan Akaike Information Criterion atau AIC atau SWOS Information Criterion atau SIC. Nah, ini biasanya ada di eFuse. Kalau eFuse mengeluarkan output itu biasanya ada indikator ini. Dimana kalau adjusted R square itu inginnya yang paling tinggi, sementara AIC atau SIC itu inginnya yang paling rendah. Oke. B. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh estimasi yang diberikan oleh ini. Persamaan 1 hingga persamaan 4 di atas. Lakukan pengujian spesifikasi model dengan menggunakan Davidson-McKinnon G-test. Davidson-McKinnon G-test itu adalah tes untuk memilih mana model yang paling terbaik, ya, dengan cara mendapatkan predicted value atau Y-cap dari model lalu disilangkan. Ya, jadi predicted model A itu ditaruh di model B, sedangkan model B ditaruh di model A. Lihat sini. Ini adalah predicted Y ataupun Y-cap dari model B yang ditaruh di model A. Nah, ini kan model A nih. Ya kan? Tapi ditaruh predicted dari YB. Sebaliknya, model B ditaruh predicted dari YA. Nah, lalu ini di mana ya? Adalah nilai dugaan yang diperoleh dari model B. Model B ada di model A. Lalu ini adalah nilai dugaan yang diperoleh dari model A. Model A ada di model B. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nah, caranya cukup mudah, tapi memang ada kontroversi. Yaitu, apabila predicted value yang disilangkan dimasukkan ke dalam model secara silang, yaitu misalnya di model A dimasukin predicted value model B, dia itu signifikan atau reject H0, maka jangan ambil model A. Tapi kalau dia do not reject, maka ambillah model A sebagai model yang terbaik. Dan untuk model B yang dimasukkan predicted value model A, itu juga demikian. Apabila dia signifikan, reject H0, variable predicted value-nya, maka jangan pilih model B. Tapi kalau dia do not reject atau tidak signifikan, maka pilihlah model B. Jadi kalau sama-sama tidak signifikan, kalian boleh pilih model A atau pilih model B. Nah, itulah kontroversi dari Davidson-McKinnon G-test ini. Nah, jadi itulah intinya tesnya. Maka ya udah, kita lihat di sini. Ini T-nya, ya udah bandingin dengan T tabel. Di mana dia 0,352. Dia nggak signifikan, ya, is not significant. Maka kita pilih model A. Di model B, dia minus 5,956. Dibandingkan dengan minus 2, dia lebih kecil. Maka reject H0. Dia signifikan, maka jangan pilih model B.
Nah, oleh sebab itu, conclusionnya adalah kita pilih model A. Ya, itulah jawaban dari poin C. Kenapa demikian? Karena logikanya begini. Itu adalah hanya variabel percobaan, di mana apabila suatu model itu ditambah variabel baru, tapi dia signifikan, berarti model tersebut masih membutuhkan variabel lain untuk menjadikan model itu menjadi terbaik. Sedangkan apabila ada model yang sudah dimasukkan variabel tambahan baru tapi dia tidak signifikan, maka model tersebut sudah baik, tidak perlu ditambah variabel lain. Itu logikanya. Oke, ya, itulah jawaban dari seluruh soal di UAS ini. Yakin bahwa nilainya 100 kalau menjawab demikian ya. Tapi kalau bisa ya lebih dielaborasi lagi gitu ya. Ini kan secara singkat-singkatnya aja. Namanya juga pembahasan. Yang penting dapat intinya. Kalau itu nanti ya bisa dielaborasi lagi lebih kalau masih ada waktu ya. Karena kan ujian online. Terus juga kalau di sini kan ujian online dibilang nggak bisa pakai feature apa segala macam. Kemungkinan nanti mungkin ujiannya itu bisa ya. Jadi mungkin bisa olah data di Stata mungkin ya. Mungkin. Jadi ya dipersiapkan aja. Mari kita bahas soal selanjutnya. Ini udah jam berapa nih? Ya, istirahat sebentar ya, mau minum sebentar. Oke, mari dilanjut ya. Mohon maaf ya tadi. Istirahat dulu, lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini Gasal, ini kenapa ya? Terus ini. Setelah melakukan regresi bla 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 bla, tuliskan enggak selesai. Setelah melakukan regresi OLS dengan spesifikasi ini, Anda berusaha untuk menguji adanya pelanggaran asumsi no serial correlation dan homoskedasticity. Wah, ini sama nih. Tuliskan spesifikasi empiris untuk menguji untuk pelanggaran kedua asumsi tersebut. Jelaskan parameter apa yang menunjukkan adanya pelanggaran dari masing-masing asumsi. Nah, jawabannya itu seperti tadi ya, ini ya. Untuk autokorelasi itu inilah spesifikasinya. Untuk hetero itu inilah spesifikasinya. Parameternya itu juga sudah dijelaskan ya masing-masing. Parameter apa? Yang ini row, yang ini A. Ini contoh aja. Bisa pakai koefisien apapun kalau yang hetero ini ya. Ini contoh aja A. Tapi kalau ini row, ini udah biasa pakai row untuk autokorelasi. Yang B, setelah Anda melakukan regresi dengan spesifikasi yang ini, Anda menemukan permasalahan hetero dengan fungsinya seperti ini. Anda diminta pakai WLS. Nah, kalau ini ya, ini kan dia pengaruhnya X2I, kalau ini X3I. Persis jawabannya sama, ya ganti X2I dengan X3I. Udah itu doang. Ya. Jadi mana nih? Sebentar saya kehilangan pulpen.
Sebentar ya. Mana pulpen saya? Wow. Hilang. Sebentar ya, sorry. Oke, lanjut ya, sorry sekali lagi. Pulpennya tadi lupa naro pas istirahat. Lanjut. Nah, ini boleh lah. Kan tadi nih ya, variance dari error ya. Itu kan ya variance dari error, tapi dia hetero nih. Sama dengan variansi yang homo tapi dikali dengan X3I. Maka kalau kita akarin, dapatlah standar error ataupun standar deviasi dari error, di mana dia adalah standar deviasi dari error yang masih ada komponen heteroskedastik, terus juga ya homoskedastik dikali akar dari X3I. Nah, jadi untuk menghilangkan komponen dari homoskedastik, kita butuh di weighted dengan akar X3I. Jadi seluruh variabel ini ya, YI, jadi kita harus bagi dengan akar X3I sama dengan beta 0 juga bagi akar X3I plus beta 1 X1I dibagi akar X3I plus beta 2 X2I dibagi akar X3I plus UI dibagi, jangan lupa errornya juga ya, dibagi akar X3I. Nah, inilah error yang sudah bersifat homoskedastik ya. Generate dia menjadi variabel baru. Nah, inilah regresi baru kita dengan WLS. Lanjut. Udah ya. Soal nomor 2. Udah gitu doang ya. Oke, soal nomor 2. Misalkan model permintaan daging sapi itu dipengaruhi oleh harga daging sapi, harga daging ayam, harga beras ya, dan juga pendapatan per kapita masyarakat. Jadi tentunya permintaan itu dipengaruhi harganya dirinya, harga barang tersebut, dan juga harga barang komponen atau barang substitusinya. Dan juga yang paling penting adalah dipengaruhi juga dengan income. Ya, itu adalah teori permintaan biasa ya. Terus, namun karena data pendapatan per kapita masyarakat tidak tersedia, maka seorang mahasiswa akhirnya melakukan estimasi model permintaan daging sapi dengan spesifikasi berikut. Ini persis yang dialami oleh temen gua waktu tugas akhir pengantar ekonometrika. Dia nyari daging sapi lu sama, tapi dia nggak dapet salah satu variabel, bukan income ya, kalau di sini kan income. Dia nggak dapet harga dari barang komplementer atau barang substitusinya. Salah. Dia justru nggak dapat harga barang itu sendiri. Bayangkan ya. Dia mau cari permintaan daging sapi, tapi dia nggak dapat variabel harga daging sapi. Wow. Ya, no offense for my friends ya.
Ini cuma untuk ilmiah aja, untuk ilmiah ya. Lucu aja, lucu. Tentunya model tersebut tidaklah baik, itu variabel utama ya. Kita kalau mau beli sesuatu, apa pertimbangannya? Harganya tentu kan. Kalau nggak ada harganya, silakan dibeli. Ini harganya berapa, Bu? Tidak tahu. Tidak ada yang beli ya, nggak tahu. Lalu bagaimana cara kita menilai? Bagaimana cara kita mempertimbangkan apakah kita mau membeli atau tidak? Itu adalah harganya, itu adalah variabel utama. Tanpa variabel tersebut, maka dia mengalami specification error atau specification bias. Tapi dalam hal ini dia income yang nggak ada. Itu juga penting ya, pendapatan per kapita itu penting juga. Contoh misalnya, kalau saat ini kan banyak barang teknologi turun, ya. Misalnya laptop banyak yang turun harganya, terus juga motor banyak yang turun harganya, PlayStation 4, PlayStation 3 apalagi banyak yang turun harganya. Tapi saat ini pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami penurunan. Lalu lihatlah dampaknya di pasar ataupun lihatlah konsumsi masyarakat. Tentunya walaupun harganya menurun, tapi konsumsi masyarakat tidak meningkat. Kenapa? Karena pendapatannya juga tidak meningkat. Orang gak punya duit. Coba bayangkan Anda tadi ya. Keadaannya adalah banyak teknologi turun harganya. Tentunya dengan income biasa aja, dengan uang jajan Anda biasa, itu Anda bisa beli. Tapi kalau sekarang, karena Anda tidak punya uang, jadi Anda hanya berbangga saja bahwa harusnya gue bisa beli itu. Ya, itulah sebenarnya yang gue rasakan saat ini. Tapi karena keadaannya begini, jadi ragu untuk membeli hal itu. Ya, karena pendapatan, balik lagi. Itu merupakan salah satu variabel utama. Sehingga, permasalahan apa yang akan dialami oleh mahasiswa tersebut? Permasalahannya disebut dengan specification error. Ya. Nih, permasalahan yang akan dihadapi oleh mahasiswa tersebut adalah specification bias atau specification error. Karena income per kapita adalah variabel utama penjelas permintaan daging sapi berdasarkan teori permintaan, tentu ya. Jadi kan teori permintaan jelas lah ya. Fungsi dari permintaan ataupun kuantitas dari permintaan itu dipengaruhi oleh fungsi dari harga barang tersebut, harga barang lain, harga barang komplementer ataupun harga barang substitusi dan income. Misalnya Anda bilang misalnya selera. Ya terserah, kalau Anda bisa menilai variabel selera ya silahkan masukkan. Tapi kan sejauh ini nggak tahu nih bagaimana cara menilai variabel selera. Banyak orang bilang begitu kan. Selera. Tapi kita kan yang kuantifikasi aja. Nah itu masuk akal juga tuh. Ngapain bahas itu ya? Lanjut aja, balik lagi ya. Maka asumsi OLS apa yang tidak terpenuhi? Asumsi OLS yang tidak terpenuhi adalah asumsi no specification error. Karena error yang terdapat di sini ya, error yang terdapat di model 2 itu merupakan fungsi dari A4 income plus error yang ada di model 1. Masuk akal kan ya? Ini kan dia langsung plug diganti di error ini. Maka error ini di error ini terdapat income yang belum terjelaskan. Jadi makanya dia disebut unobserved or dia disebut sebagai residuals. Kenapa disebut sebagai unobserved? Karena ada variabel yang belum dijelaskan, yang seharusnya bisa dijelaskan. Waduh, sok marah. Jadi kita punya tadi 2 masalah ya. Ini contoh aja. Yang pertama ini tadi income, yang seharusnya bisa didapatkan tapi tidak didapatkan. Jadi ada masalah cara mendapatkan data. Yang kedua tadi misalnya selera. Tidak bisa dinilai. Nah, untuk variabel-variabel yang tidak dikuantifikasi, itu juga masuk ke dalam error. Sehingga, kenapa
terjadi hubungan stokastik ataupun adanya error itu karena tidak semua hal bisa dihitung. Itu intinya gitu. Jadi apa sebagai peneliti ya di pertanyaan B nih, berikan saran. Nah, saya berikan saran kepada mahasiswa tersebut. Sarannya adalah permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan variabel proxy atau variabel yang mendekati fungsinya dari pendapatan per kapita itu sebagai penjelas permintaan daging sapi, yaitu adalah expenditure. Dimana seringkali ya peneliti itu menggunakan expenditure ketimbang income. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang lebih jujur untuk menjelaskan pengeluaran dia dalam 1 minggu ketimbang menjelaskan ataupun memberikan pernyataan berapa income dia dalam 1 bulan. Ya kan? Kalau ditanya misalnya 1 bulan ini Anda beli apa aja, jujur biasanya. Tapi kalau 1 bulan ini berapa pendapatan Anda? Wah, biasanya bisa dikurangi atau bisa dilebihkan. Jadi bisa digunakan variabel proxy dengan variabel expenditure. Tapi dengan catatan, yaitu hubungan antara income dan expenditure itu harus tinggi. Sebagai bukti bahwa bisa digantikan income itu dengan expenditure. Atau ya udah regresikan saja hubungan income dengan expenditure. Biasanya pasti tinggi. Kalau diregresikan ya, pasti dia signifikan, koefisiennya tinggi, koefisien korelasinya tinggi. Tapi expenditure itu harus bersifat independen terhadap error. Oke? Nah, seperti biasa. Nah, itulah ininya ya. Tambahan-tambahannya yang harus dipenuhi. Yang nomor 3. Berapa lama nih? 1 jam kurang. Nomor 3. Ya, ada mahasiswa nih ya tertarik menganalisis dampak tax amnesty. Wah, mahasiswa mana nih? Ada di sini padahal nih. Dari 18 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017 itu kan ada tax amnesty. Jadi dia melihat dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dia menduga bahwa pasca berlangsungnya program tax amnesty, perusahaan yang mengikuti program tax amnesty akan memiliki kualitas laporan dengan kualitas laporan keuangan perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty. Kenapa demikian? Mungkin karena kualitas laporan baik ataupun tidak itu kan indeks ya. Dinilai oleh siapa nggak tahu ya, mungkin akuntansi lebih tahu, lebih paham. Intinya dia mau lihat apakah ada peningkatan kualitas dari laporan keuangan bagi yang ikut tax amnesty ataupun yang tidak. Jadi dia ambil dong 200 sampel perusahaan yang mengikuti program tax amnesty dan 166 perusahaan tidak mengikuti program tax amnesty. Jadi ada 200 perusahaan itu treatment group dan 166 perusahaan itu control group. Andaikan data yang diperoleh dari 366 perusahaan tersebut hanya berisi variabel Y, di mana dia adalah indeks kualitas laporan keuangan perusahaan. Yang ada 2 tipe, yaitu tahun 2015 itu sebelum tax amnesty dan 2017 itu setelah. Dan jumlah staf dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang menyusun laporan keuangan. Pertanyaannya, susunlah kerangka analisis untuk menguji dugaan bahwa pasca berlangsungnya program tax amnesty, perusahaan yang mengikuti program tax amnesty akan memiliki kualitas laporan keuangan perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty. Jelaskan. Jadi kita susun dong kerangka analisis. Waduh, kemana nih? Dan kita membutuhkan metode kuasa eksperimen, yaitu DID, difference in difference.
Data disusun serta diberikan kode untuk variabel dummy berdasarkan control or treatment group. Nah, jadi ini diberikan kode nih. Siapa control, siapa treatment ya, seperti yang tadi. Soal tahun yang lain ya, soal semester sebelumnya. Serta waktu data tersebut diambil, ya 2015 dan 2017. Jadikan variabel dummy. Lalu modelnya seperti inilah dia. Indeks keuangan laporan perusahaan, apa sih? Indeks kualitas laporan keuangan itu sama dengan beta 0 plus beta 1 amnesti, di mana 0 untuk perusahaan yang tidak mengikuti dan 1 untuk perusahaan yang mengikuti. Beta 2T, di mana T itu indeks kualitas laporan keuangan tahun 2015 dan indeks kualitas laporan keuangan tahun 2017, dan variabel interaksi plus error. Nah, pertanyaannya, perlu nggak kita pakai jumlah staf dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang menyusun laporan keuangan? Jawabannya adalah tidak perlu. Untuk menilai teks amnesti berhasil atau tidak, itu tidak perlu pakai jumlah staf itu tadi, nggak ada hubungannya. Yang kita nilai adalah teks amnesti, ya, ikut atau enggak, terus juga waktunya, apakah ada perbedaan. Nah, jadi modelnya spesifikasinya seperti itu. Lalu yang B itu berdasarkan kerangka analisis yang Anda susun, rumuskan model. Ya udah, itu jawabannya. Semudah itu deh. Nah, jadi ini kan soalnya mudah sekali ya. Jadi kenapa bisa mudah? Karena kalian itu diasumsikan tidak online ujiannya waktu itu, ya kan? Tentu tidak online. Jadi offline. Nah, kalau sekarang karena kalian online, mungkin karena diasumsikan kalian bisa lihat Google atau kalian bisa pakai Stata, maka ujiannya akan berupa data, ya, ada link data, nanti ya kalian akan proses dengan Stata. Mungkin itu adalah tebakan saya tanpa diberitahu oleh dosen manapun. Waduh, sangat tidak penting sekali sebenarnya. Tapi bersiap saja. Makanya ada video tutorial-tutorial itu, ya silakan ditonton lah. Oke, yang penting saya hanya menyajikan saja sebagai kewajiban saya sebagai asisten dosen. Oke, yang penting saya telah memenuhi kewajiban saya dengan baik. Itu yang paling penting. Lanjut, soal 4. Dalam menulis tesisnya, seorang mahasiswa mengestimasi fungsi produksi perusahaan di suatu industri yang sama dengan data yang tersedia adalah output perusahaan sebagai Y, capital yang digunakan itu K, ya, labor itu L, dan material itu Z dengan spesifikasi berikut. Jawabannya pertanyaannya, seluruh parameter dalam kedua spesifikasi itu signifikan pada alfa 1%. Namun teman sang mahasiswa, waduh siapa nih, menyatakan bahwa karena spesifikasi 2 menggunakan variabel tambahan Z dan memiliki nilai adjusted R-square yang lebih tinggi, maka spesifikasi 2 yang harus digunakan sebagai acuan untuk analisis. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan argumentasi Anda. Menurut saya, sebagai yang sudah dapat pengantar ekonometrika dan ekonometrika cross section dan panel data, saya pengantar ekonometrika dengan nggak usah disebut ini ya. Pokoknya saya membawa atas nama pribadi ya sebagai asisten dosen. Dan juga ini secara ilmiah ya. Jawabannya adalah tidak setuju. Maksudnya tidak setuju itu, temannya bilang lu pilih aja model 2 karena adjusted R-square-nya lebih tinggi dan ada variabel tambahan. Nah, lalu misalnya ada yang bilang, loh, itu kan bukan R-square, itu kan adjusted R-square. Jadi jumlah variabel tambahan itu sudah ditimbang. Harusnya kita pilih adjusted, harusnya pilih model 2 dong. Nah, itu bukan alasan yang tepat. Jadi kenapa dia tidak setuju? Karena model 1 dan 2 itu memiliki sifat ataupun fungsi dependent variabel yang berbeda, yaitu yang satu YI dan satu len YI. Sehingga untuk memilih model terbaik tidak dapat menggunakan adjusted R-square, melainkan harus pakai MWD test, McKinnon White Division test, yang tutorialnya ada di video YouTube gua juga.
Oke. Nah, apa gue mendapat satu ini ya, satu perumpamaan dari dosen yang mengajarkan gue ya di pengantar ekonometrika. Kayaknya kemungkinan kecil dosen itu akan menonton video ini, kemungkinan kecil. Bisa aja tapi kemungkinan kecil. Dia bilang bahwa model 1 dan model 2 kalau bentuknya seperti ini, itu bisa diperumpamakan model 1 itu daging, model 2 itu daging yang telah diolah. Ya tentunya kita nggak bisa bandingin dong antara daging dengan daging yang udah diolah. Tentunya enakan daging yang udah diolah. Saya jadi misalnya jadi rendang misalnya. Ya enakan rendang yang nggak bisa dibandingin. Bandingin daging dengan daging juga kualitasnya gitu. Daging mentah dengan daging mentah. Nah itulah kenapa kita nggak bisa bandingin dia dengan pakai adjusted R-square. Kita bisa pakai MWD test. Oke, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Oh iya, satu lagi. 1 jam nih, pas banget, bagus. Ini kebanyakan ngomong-ngomongnya sih sebenarnya. Oke teman-teman, tadi gue ngomong bahas tentang DID, difference in difference quasi eksperimen. Tapi sebenarnya bukan itulah DID sebenarnya ya. Jadi DID sebenarnya secara akademik itu adalah metode dengan pemilihan kontrol ataupun treatment group yang ditentukan ya. Jadi harus ditentukan ya, siapa kontrol, siapa treatment ya. Ditentukan itu dengan random. Siapa aja bisa jadi kontrol, siapa aja bisa jadi treatment. Sedangkan kalau di sini kan di soal ini sudah ada ya, sudah ditentukan. Jadi peneliti tidak bisa menentukan lebih dahulu. Pada dasarnya untuk DID itu kita yang menentukan siapa kontrol, siapa treatment. Namanya juga quasi eksperimen. Jadi semi eksperimen. Itu klarifikasinya ya. Yang kedua, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video pengantar ekonometrika ini, asistensi dari paling awal ya, dari asistensi pertama ya, walaupun masih kelas tapi gue bikin video di YouTube dan ditonton. Terima kasih banyak teman-teman. Ya mungkin untuk nilai asistensi ya gue akan perhatikan nilai tugas ya. Teman-teman kan ada tugas tuh ini mungkin itu akan menjadi tambahan atau pertimbangan lain. Dan juga ya keaktifan teman-teman ya, waktu di kelas dulu dan juga waktu waktu nonton video ini, misalnya ada feedback dan lain-lain, itu juga gue pertimbangkan. Ya gue usahakan semaksimal mungkin untuk teman-teman ya. Semoga sukses di kelas ini. Dan juga sampai berjumpa ya, mungkin nanti gue akan mengajukan diri sebagai asisten cross section panel data ya. Jadi bagi teman-teman yang memilih CSPD di semester depan, mungkin kita akan berjumpa lagi ya, kalaupun gue di cross section panel data. Terima kasih banyak teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih banyak. Mantap.